Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil 'alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Dr. Andes Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu Ustadzah Salama Eka Susanti MSI selaku pembimbing mata kuliah Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fauziah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Akan menjelaskan sedikit tentang administrasi sarana dan prasarana. Dari tema administrasi sarana dan prasarana memiliki 3 subtema. Yang pertama yaitu konsep administrasi sarana dan prasarana. Yang kedua fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga yaitu tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu konsep administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan dan pengadministrasian sumber daya fisik dan infrastruktur dalam suatu organisasi atau lembaga. Sarana pendidikan adalah suatu alat atau pelengkap atau media yang langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti buku, pelajaran, komputer, alat olahraga, laboratorium. Prasarana pendidikan adalah fasilitas dasar atau fisik yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran. Contohnya seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan, dan juga jaringan wifi. Nah, ini semua dapat mencangkup tentang perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam administrasi sarana dan prasarana, di mana sudah disebutkan di atas, yaitu tentang perencanaan. Perencanaan adalah langkah awal yang sangat penting dalam administrasi sarana dan prasarana. Contohnya seperti awal kita masuk ke Universitas Zainul Hasan Genggong, tujuan atau niatnya itu apa? Kalau tujuan niatnya kita thalabul ilmi atau memperdalam ilmu, ya kita harus menetapkan tujuan atau niat tersebut. Perencanaan ini dapat meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana. Contohnya yaitu kegiatan, proses belajar mengajarnya gimana, terus sarana yang dibutuhkan. Contohnya seperti buku, meja, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarananya yang dibutuhkan yaitu ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penetapan tujuan. Yang ketiga yaitu pengembangan strategi untuk mencapai tujuan. Maksudnya yaitu tadi kan tujuannya atau niatnya kita masuk ke Universitas Zainul Hasan Genggong, thalabul ilmi atau mendalam ilmu. Nah, dengan cara apa kita untuk mengembangkan strategi mencapai tujuan tersebut? Yaitu dengan cara rajin belajar, rajin membaca, dan juga mendengarkan dosen atau mahasiswa yang sedang bertugas. Contohnya seperti presentasi. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah kedua dari yang penting dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, dalam pengorganisasian ini dapat meliputi beberapa. Yang pertama itu penataan struktur organisasi. Jika kita masuk ke dalam organisasi, maka di dalamnya itu harus ada
yang namanya struktur organisasi, yang mana terdiri dari ketua, wakil, bendahara, sekretaris, keamanan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pembagian tugas dan tanggung jawab, di mana sudah dijelaskan di atas, di mana ada struktur organisasi, maka di situ harus ada tugas dan juga tanggung jawab. Contohnya seperti ketua tugasnya yang memerintahkan, wakil itu mewakili. Jika ketua tidak ada, maka wakil harus bertindak. Yang bendahara, orang yang memegang keuangan. Yang terakhir yaitu pengembangan prosedur untuk mengelola sarana dan prasarana. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan adalah langkah ketiga yang paling penting dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, ini dapat meliputi pemantauan penggunaan sarana dan prasarana, identifikasi masalah, pengembangan solusi untuk mengatasi masalah. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi adalah langkah terakhir yang paling penting dalam administrasi sarana dan prasarana. Nah, evaluasi ini dapat meliputi penilaian efektivitas penggunaan sarana dan prasarana, identifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir yaitu pengembangan rekomendasi untuk perbaikan. Yang ketiga yaitu fungsi administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Fungsi administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara efektif. Yang dimaksud dengan efektif di sini yaitu efektif dalam belajar mengajar dan juga sarana dan prasarananya. Administrasi sarana dan prasarana dapat membantu sekolah yang mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Contohnya seperti laboratorium, perpustakaan, buku, meja, terus ruang kelas, dan juga wifi. Dan juga administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan yang secara efektif dapat memberikan layanan yang lebih baik untuk sekolah, sedangkan untuk murid yaitu supaya mencapai tujuan pendidikan yang diinginkannya. Yang terakhir yaitu tujuan administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Tujuan administrasi dan manajemen sarana dan prasarana adalah memberikan sistematika kerja dalam pengelola pendidikan yang berupa fasilitas belajar. Ada dua. Yang pertama, mendukung proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan sistem kerja yang struktur. Agar apa? Agar supaya tugas-tugas operasional kependidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien menuju sarana atau tujuan yang diinginkan. Tujuan lain dari administrasi sarana dan prasarana yaitu memberikan makna penting bagi terciptanya dan terpeliharanya kondisi sekolah yang optimal. Administrasi sarana dan prasarana sekolah juga bertujuan untuk memberikan dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang ada di sekolah, dan juga dalam proses belajar mengajar memelihara agar tugas-tugas murid yang diberikan oleh guru dapat terlaksanakan dengan lancar dan juga optimal. Dapat disimpulkan dari keseluruhan tentang materi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu konsep administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan sumber daya fisik dan infrastruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini semua dapat mencangkup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan juga evaluasi penggunaan sarana dan prasarana. Dengan administrasi yang efisien atau efektif, organisasi dapat meningkatkan efisien dan juga kualitas yang aman. Yang kedua yaitu
Fungsi administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Sarana dan prasarana dalam pendidikan dapat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajarnya. Sarana pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan menyediakan alat dan juga fasilitas yang memadai. Yang terakhir yaitu tujuan administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan merupakan komponen penting dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Pengelolaan sarana dan prasarana yang cukup efisien atau efektif dapat membantu pencapaian tujuan pendidikan dengan memberikan fasilitas belajar yang secara optimal. Tujuan administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan adalah untuk menciptakan kondisi sekolah yang optimal dan mendukung proses belajar mengajar yang cukup efisien dan juga efektif. Cukup sekian penjelasan tentang administrasi sarana dan prasarana dalam pendidikan. Apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.